Dean Jan Bergen tertantang bawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Yakob Sayuri tolak ASEAN All-Star dan layak kembali ke timnas. Jordi Amat akhiri karir di Malaysia. Petaka bintang Thailand akibat senggol timnas Indonesia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jordi Amat akhiri karir di Malaysia. Peribahasa di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Layaknya patut disematkan seperti dirasakan pemain timnas Indonesia Jordi Amat yang dipastikan mengakhiri hubungannya dengan klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim. Sebelumnya, sepanjang musim 2024-2025, peran Jordi dalam skuad utama mulai memudar. Tercatat, ex-pemain Espanyol ini hanya tampil dalam 25 pertandingan dari total 56 laga yang dijalani JDT di semua kompetisi. Pelatih Hector Bidoklio beberapa kali memilih untuk tidak memasukkan Jordi dalam skuad inti, termasuk pada 2 laga terakhir di Liga Super Malaysia. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa Jordi tak lagi masuk dalam proyeksi jangka panjang tim milik Tunku Ismail Ibni Ibrahim atau Tunku Mahkota Johor. Manajemen JDT pun belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya yang bangkit memperkuat kabar hengkangnya bek kelahiran Spanyol itu. Memang, kontrak sang bek yang telah membela The Southern Tigers selama beberapa musim akan segera berakhir pada 31 Mei 2025 sebagaimana tercantum di laman Transfermarkt. Menariknya, Jordi tidak sendirian dalam hal ini. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Sadil Ramdhani juga mengakhiri masa baktinya bersama Sabah FC, klub lain peserta Liga Malaysia. Keduanya kini santer dikaitkan dengan beberapa tim besar Liga 1 Indonesia, salah satunya adalah Persib Bandung yang tengah membenahi lini belakangnya menjelang musim baru. Meski tak lagi menjadi pilihan utama, Jordi tetap mencatat kontribusi penting dalam raihan trofi JDT musim ini. Dengan potensi hengkangnya Jordi, musim 2025 bisa menandai babak baru dalam hubungan antara pemain Indonesia dan Liga Malaysia. Dinamika ini pun menambah semarak bursa transfer menjelang pembukaan musim baru Liga 1 Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada pertengahan tahun ini. Petaka bintang Thailand akibat senggol timnas Indonesia. Masih ingat dengan pemain timnas Vietnam Doan Van Hau? Pemain yang penuh dengan jejak kontroversi itu kini bak hilang di telan bumi. Sebelumnya, Doan Van Hau sendiri jadi public enemy setelah mencederai Evan Dimas di final SEA Games 2019. Cedera itu membuat performa Evan semakin menurun. Tak hanya Indonesia, Doan Van Hau juga menjadi public enemy di negara Asia Tenggara lainnya karena aksi tak sportif di lapangan. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Van Hau mengalami cedera entesitis pergelangan kaki pada September 2023 dan hingga kini belum ada tanda-tanda kesembuhan. Bahkan, dokter yang pernah menangani timnas Vietnam itu beri vonis mati untuk karir sepak bola pemain berusia 26 tahun tersebut. Bukan hanya ada bagian lutut, cedera tumit yang didapat Van Hau juga bisa berdampak besar. 2 cedera itu membuat Van Hau mungkin akan mengalami masalah yang bersifat permanen atau tetap. Selain Van Hau, kondisi serupa dialami pemain timnas Thailand, Jonathan Kemde, yang mengalami cedera. Jonathan sendiri beberapa waktu lalu sempat terlibat friksi dengan pemain timnas Indonesia, terutama di ajang SEA Games 2023. Pemain berusia 22 tahun itu juga disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan antara kedua tim di pertandingan final. Kini, Jonathan mengungkapkan kabar buruk saat bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Thailand, Ratchaburi FC. Musim Kemde bahkan berakhir lebih cepat karena mengalami cedera yang mengharuskan absen panjang. Akibat cedera yang dialaminya itu, Jonathan Kemde dikabarkan absen selama 6-7 pekan ke depan sekaligus mengakhiri musim lebih cepat. Dean Jan Bergen tertantang bawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Gimana jadinya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Pasti kita semua sangat mengharapkan momen itu akan terwujud dan menjadi sejarah baru di dunia sepak bola tanah air. Seperti yang sedang diangan-angankan oleh striker Triple V Venlo, Dean Jan Bergen.
Seperti diketahui, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bisa saja lolos langsung melalui putaran ketiga kualifikasi dengan finish di 2 besar klasemen. Namun, mereka harus bergantung pada hasil dari Australia. Selain itu, timnas Indonesia harus menang 2 kali beruntun di laga sisa putaran ketiga. Kalau gagal di putaran ketiga, skuad Garuda masih bisa lolos melalui ronde keempat kualifikasi. Zan Bergen mengaku sangat berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, dirinya menyadari bahwa Indonesia masih bergantung pada hasil tim lainnya untuk lolos. Pada 2 pertandingan berikutnya, timnas Indonesia bakal menghadapi duel berat melawan duo Asia Timur, Cina dan Jepang. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kalah dari Cina dan Jepang. Tentu, tim Merah Putih diharapkan bisa membalas kekalahan dari pertemuan pertama itu. Dean mengaku penasaran menyaksikan Indonesia bisa bermain di ajang Piala Dunia 2026. Dirinya yakin bahwa timnas Indonesia adalah tim sangat bagus. Dia yakin materi tim saat ini mampu memberikan kejutan di ajang 4 tahunan tersebut. Yaakob Sayuri tolak ASEAN All-Star dan layak kembali ke timnas. ASEAN All-Star versus Manchester United yang digadang-gadang bakal menjadi pertandingan mewah di Asia Tenggara, nyatanya tak mampu membuat beberapa pemain bintang Asia berminat gabung. Bahkan, beberapa pemain lainnya mengundurkan diri dari skuad tersebut. Terbaru, pemain timnas Indonesia, Yasa dan Yaakob juga mengabaikan ajakan masuk skuad ASEAN All-Star. Seperti yang diketahui, para pemain terbaik dari Asia Tenggara bakal dipanggil demi menghadapi raksasa Liga Inggris Manchester United. Pertandingan itu sendiri dijadwalkan bakal berlangsung di Malaysia, tepatnya di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei 2025. AFF menunjuk juru taktik timnas Vietnam Kim Sang-sik untuk menjadi pelatih di ASEAN All-Star dan dikabarkan kini telah memilih 18 pemain. Dari 18 pemain yang dipilih, ada 2 pemain timnas Indonesia yang turut berpartisipasi, yaitu Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Firari. Kendati begitu, para pemain ASEAN All-Star belum bersifat permanen dan dikabarkan masih bisa berubah. Saat ditanya apakah ada surat pemanggilan terhadap Yaakob dan Yance Sayuri, Imron Nahumaruri pun angkat bicara. Imron mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan informasi dari Malut United terkait pemanggilan pemain kembar timnas Indonesia tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berfokus untuk mengasah kemampuan Yaakob dan Yance selama di Malut United. Lebih lanjut, alih-alih dipanggil ke ASEAN All-Star, Imron menilai bahwa Yaakob dan Yasa lebih pantas kembali membela timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan bahwa 2 saudara kembar tersebut memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, khususnya dalam laga kontra Dewa United.